Hai, Assalamualaikum. Saya Nisa Meliana Rahmah, mahasiswa Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang, NIM 2018-1021-0311-107. Pada kesempatan kali ini, saya mau mengajak teman-teman untuk menyelesaikan 2 studi kasus dan menganalisis hasilnya menggunakan aplikasi POMQM. Langsung saja ke studi kasus yang pertama. Pada studi kasus yang pertama, kita menggunakan modul waiting lines atau model antrian, di mana kasusnya terjadi pada seorang manajer di sebuah coffee shop ternama yang akhir-akhir ini merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Beberapa pelanggan telah mengadu tentang waktu menunggu yang berlebih. Oleh karena itu, manajer khawatir suatu saat akan kehilangan pelanggan. Analisis dengan teori antrian diketahui bahwa tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 75 orang per jam dan sistem pelayanan satu persatu dengan waktu rata-rata 1 orang 90 detik. Karena di sini tertulis sistem pelayanan satu persatu, maka diketahui bahwa jumlah kasirnya hanya ada 1. Oh iya, pada kasus ini cost analysis-nya sudah ditetapkan yaitu no cost atau tanpa biaya. Kemudian untuk menjawab 5 pertanyaan ini, kita bisa mendapatkan jawabannya dengan cepat, mudah, dan tepat ketika kasusnya sudah dianalisis menggunakan aplikasi POMQM. Maka dari itu, mari kita coba. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi POMQM for Windows. Di sebelah kiri ini, memuat modul tree. Teman-teman langsung saja mencari modul dengan tulisan waiting line. Kemudian memilih MM1. Muncullah kotak dialog seperti ini. Di bagian title-nya kita beri saja nama manager coffee shop. Dengan cost analysis-nya no cost. Jika sudah, kita oke. Tabel yang kosong ini kita isi sesuai dengan kasus, di mana arrival rate-nya ini merupakan jumlah pelanggan yang datang setiap jamnya. Diketahui di sini bahwa jumlah orang yang datang per jamnya itu adalah sebanyak 75 orang. Maka kita isi 75. Untuk service rate-nya ini merupakan waktu pelayanan yang diberikan kasir kepada satu orangnya, yaitu 90 detik. Maka kita isi 90. Number of servers-nya sudah terisi secara otomatis, maka langsung saja kita solve. Muncullah hasil output seperti ini. Dari hasil output ini kita dapat mendeskripsikannya dan menjawab kelima pertanyaan yang tadi. Dari hasil output ini kita dapat mendeskripsikannya sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kegunaan bagian pelayanan coffee shop atau average service utilization itu menunjukkan angka 0,83 yang artinya pelayanan kasir akan sibuk melayani selama 83% dari waktunya atau 83% per jam. Yang kedua, jumlah rata-rata dalam antrian atau average number in the queue menunjukkan 4,17 jika dibulatkan menjadi 4, yang artinya angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat 4 pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian. Yang ketiga, jumlah rata-rata dalam sistem atau average number in the system menunjukkan angka 5, yang berarti kasir dapat melayani 5 pelanggan yang berada dalam sistem. Yang keempat, waktu menunggu rata-rata dalam antrian atau average time in the queue menunjukkan angka 0,06 atau 3 menit. Artinya, angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian yaitu selama 3 menit. Kemudian untuk yang kelima, waktu menunggu rata-rata dalam sistem atau average time in the system menunjukkan angka 0,07 atau 4 menit. Yang artinya angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem yaitu selama 4 menit. Begitu teman-teman cara menganalisis hasil output dari kasus yang pertama. Semoga teman-teman paham ya. Kalau begitu kita langsung lanjut ke studi kasus yang kedua.
Pada studi kasus yang kedua, kita menggunakan model transportasi di mana kasusnya terjadi pada pabrik gula yang berlokasi di 3 tempat, yaitu pabrik gula 1, pabrik gula 2, dan pabrik gula 3. Di mana gula yang diproduksi dari setiap pabrik akan dipasarkan ke 3 daerah pemasaran utama, yaitu Banjarmasin, Samarinda, dan Pontianak. Kapasitas produk rata-rata per bulan dari ketiga pabrik diketahui masing-masing sebanyak 25.000 ton, 35.000 ton, dan 40.000 ton dengan kapasitas permintaan dari masing-masing pasar sebanyak 35.000 ton, 30.000 ton, dan 35.000 ton per tahun. Di dalam tabel ini merupakan data biaya angkut dari pabrik ke daerah pemasaran utama. Saya akan memberitahukan teman-teman bagaimana cara membaca tabel ini. Dari pabrik gula 1 yang mendistribusikan gula ke daerah Banjarmasin akan dikenakan biaya angkut sebanyak Rp8 per kilogram. Dari pabrik gula 1 yang mau mendistribusikan gula ke daerah Pontianak akan terkena biaya angkut sebanyak Rp6 per kilogram. Begitupun cara membaca untuk pabrik gula 2 ke daerah pemasaran utama, pabrik gula 3 ke daerah pemasaran utama. Pertanyaannya, pengusaha pabrik gula yang bersangkutan ingin mengetahui ke daerah mana produk dipasarkan dan berapa ton, sehingga didapatkan biaya angkut distribusi yang minimal. Jawabannya sama, kita akan mendapatkan jawaban yang cepat, mudah, dan tepat ketika kasusnya sudah dianalisis menggunakan aplikasi POMGM. Maka dari itu mari kita coba. Nah, langsung saja kita ke modul 3, kemudian teman-teman mencari modul dengan tulisan transportation. Kotak dialognya muncul, kemudian kita beri title pabrik gula. Untuk number of sources-nya ini kita isi 3 karena terdapat 3 tempat pabrik gula. Untuk number of destinations-nya kita isi 3 karena terdapat 3 daerah pemasaran utama. Bagian objektifnya kita pilih minimize karena tadi dalam kasus ini pengusaha pabrik gula ingin mengetahui supaya biaya angkutnya menjadi minimal. Untuk row name-nya kita lewati saja. Jika sudah, langsung kita oke. Nah, tabel ini kita isi. Nah, sudah terisi semua, maka langsung saja kita solve. Muncullah hasil output seperti ini. Dari tabel output ini, kita dapat mendeskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pabrik gula 1 harus mengirim gula ke daerah Samarinda sebanyak 25.000 ton. Yang kedua, pabrik gula 2 harus mengirimkan gula ke daerah Pontianak sebanyak 35.000 ton. Yang ketiga, pabrik gula 3 harus mengirimkan gula ke daerah Banjarmasin sebanyak 35.000 ton dan ke daerah Samarinda sebanyak 5.000 ton. Dengan mengalokasikan tersebut, maka didapat biaya transportasi distribusi minimum sebanyak $555.000. Selesai sudah 2 kasus, kita kerjakan dan kita analisis hasilnya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye-bye.